Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal besok ya, 1 Oktober 2021. Jadi kali ini saya akan membahas analisa saham ya, agak beda seperti biasanya ya. Kalau biasanya saya bahas kan pada waktu sesi 1 break. Nah, kali ini saya buat videonya setelah marketnya close ya. Close hari ini 30 September ya, malam hari ya. Jadi karena siang tadi mulai pagi jam 11 ya, ada pemadaman listrik di daerah saya ya. Jadi saya nggak bisa bikin videonya karena keterbatasan baterai laptop ya. Dia hanya bisa sampai 15 menit ya. Kalau nggak ada power pakai desktop ya, susah ya seperti itu ya. Bakalan putus di tengah-tengahnya. Seperti biasanya ini bagian kedua ya. Jangan lupa nonton bagian pertama. Di bagian pertama itu linknya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya. Linknya untuk bagian pertama videonya jangan lupa ditonton ya. Nah, di bagian pertama itu ada acara e-VIP ya dari konten ya. Jadi ada acara kelas dari Saham Profit ya, free ya. Silakan join ya. Kalau ingin tahu cara joinnya, klik aja di video deskripsi di bawah ini untuk video yang pertama ya. Di sana ada cara daftarnya, free ya. Ada 2 kelas, silakan daftar. Tadi saya nggak ngulang lagi ya. Langsung saya fokuskan bahas di analisa saham harian untuk yang pertama ASII ya. Jadi ASII ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, di analisa saham untuk investasi ya. Jadi kalau Anda ke youtube.com kemudian garis miring saham profit, di sana ada playlist ya. Playlistnya yang keempat itu ada analisa saham untuk investasi untuk sampai dengan tahun depan 2022 ya, seperti itu ya. Saya sudah berikan 3 saham. Jadi ASI ini salah satunya sudah saya bahas ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini sebelumnya ya. Jadi ini target pertama 5.550, berikutnya 6.250, berikutnya lagi 6.925. Jadi kenaikannya ini sampai awal tahun depan masih cukup bagus ya. Jadi masih peluang. Jadi jangan sampai beranggapan, oh Pak Sunak ini sudah naik tinggi kok dibahas. Sebenarnya sebelumnya sudah saya bahas ya. Kemudian koreksi berhari-hari. Itu koreksi ya kesempatan kita buy. Karena saya kan sudah sebutkan buy on weakness areanya ya. Saya sebutkan 2 area, 5.300, berikutnya lagi di 5.000 sampai dengan 5.100. Artinya kalau dia berhasil rebound ke atas 5.100 ya jangan lupa buy ya. Ini juga saya sudah bahas di analisa saham harian kemarin ya, seperti itu ya. Jadi yang sempat nonton ya sebelum market close ya, saya berikan di sesi 1 break, harusnya sudah buy, hari ini sudah profit ya, seperti itu ya, sudah naik tinggi. Jadi ada yang komentar sebelumnya, Pak Sunar kok nggak mau kasih analisa saham kok setelah market close saja. Nah ini saya kasih waktu market close ya. Nah biasanya memang sesi 1 break saya berikan, tujuannya apa? Anda ada kesempatan untuk buy. Jadi kalau seperti kemarin saya sudah berikan sebelum market close, Anda ada kesempatan buy, nah ini Anda sudah profit gitu ya, seperti itu ya. Kan saya sudah sebutkan bagus, kalau mau buy silakan ya. Jadi kalau posisi di sana sekarang ini memang ada resisten terkatnya 5.550. Resisten itu bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya, jangan salah paham. Kalau dia berhasil tembus resisten 5.550, dia akan berusaha untuk mencapai target price berikutnya di atasnya 5.675 dan 5.800. Jadi bukan pasti sampai kena resisten kemudian dia turun, enggak pasti ya. Kalau dia breakout, dia akan mencapai target berikutnya di atasnya, seperti itu ya, resisten baru di atasnya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 5475 dan 5425. Kalau yang belum punya ya tunggu aja prioritas di area sekitar yang saya kotakin ini yang pertama ya 5.300. Kalau mau di bawahnya lagi ya tunggu sekitar area 5.000 sampai dengan 5.100. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 5.300, kita belinya kalau dia berhasil rebound naik ke atas 5.300 buy. Naik ke atas 5425 tambah lagi, naik ke atas 5475 tambah lagi dan seterusnya ya, seperti itu ya. Targetnya masih jauh ya. Jadi bisa lebih dari 6.000 bisa ya, bahkan sampai 6.925 bisa. Di sini resisten berikutnya di 5675 ya. Jangan takut dekat resisten terus kemudian takut beli tunggu di bawah. Ya, iya kalau dikasih ya. Kalau dia makin naik terus, makin tinggi ya, ya Anda ketinggalan. Ya, terserah sih mau buy on weakness tunggu di area 5.300 atau 5.100 atau buy sekarang bertahap ya. Nanti kalau dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sistem buy high sell higher. Ini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kalau di naik di atas 5.800 mungkin tengah-tengahnya antara 5.800 dan 6.050 ya, sekitar 5.900 lah kalau mau tambah lagi atau average up ya. Jadi seperti itu. Intinya selama di atas 5.100 dia masih cukup bagus ya.
Ya memang pernah ditutup di bawahnya, tapi nggak lama lagi kan dia uh, rebound ya seperti itu ya. Jadi memang garis-garisnya sudah saya berikan. Yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order ya harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss. Kalau dia naik lagi harusnya sudah buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ASI. Berikutnya untuk Harum. Nah ini target 9.300 sudah tercapai, ya kan? Sebelumnya sudah saya bahas, ini garis-garisnya sudah saya berikan. Yang rajin menonton ya, harusnya profitnya luar biasa ya kalau saya bilangnya. Asal yang penting sabar, fokus, dan disiplin ya. Ya saya nggak membanggakan diri nggak ya. Jadi kalau yang nonton ya, jangan salah paham. Kemarin pun masih ada yang salah paham. Lupa Sunar kok nggak mau bahas yang akan naik tinggi gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan 100% ini bakalan naik tinggi besok gitu ya. Nggak bisa ya. Kalau saya mengatakan seperti itu berarti saya membohongin Anda. Karena saya nggak bisa tahu marketnya seperti apa 100% ya. Jadi Anda jangan maunya instan gitu ya. Beli sekarang besok naik tinggi gitu, profit gitu ya. Kalau bisa begitu semua ya, semua orang pasti sudah kaya raya semua ya seperti itu ya. Apalagi yang ngikutin channel saya. Belum tentu 100% ya. Tapi yang saya bahas itu kan saya sudah bilang kalau uptrendnya masih bagus mau buy high sell higher silahkan ya seperti itu ya. Saya bahasnya di sesi 1 break sebelum market close karena apa? Ada kesempatan untuk beli seperti itu ya. Kalau hari ini memang market sudah close ya. Karena saya tadi siang ada gangguan ya. Saya nggak bisa bikin videonya. Nah posisi sekarang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya. Nah trailing stopnya di mana? Saya lihat di high-nya di sini ya. Jadi yang sudah punya trailing stopnya mulai dari 9.000 ya. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya pasang 9.000 terlalu jauh ya pasang aja di 9.300 lah seperti itu ya. Tapi 9.300 kan closingnya, ya berarti ya 9.000 lah ya. Kalau turun banyak 9.000 ya kalau mau take profit ya mau jual sebagian boleh. Kalau turun di bawahnya 8.500 jual dulu semuanya ya. Kalau turun di bawahnya 8.500 atau kecenderungan dia testing lagi area 7.550-an kurang lebih ya. Jadi yang di sini yang mau buy on weakness silakan tunggu aja sekitar area 7.550. Artinya kalau dia turun koreksi di dekat 7.550, tunggu kalau dia berhasil rebound naik ke atas 7.550 buy ya seperti itu ya. Itu yang mau buy on weakness ya. Kalau nggak berani buy sekarang. Kalau yang mau buy sekarang, ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Apakah masih bisa naik lagi Mas Sunar? Kenaikan sih masih ada ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut. Kalau yang mau buy high sell higher silakan ya. Tunggu sekalian kalau dia naik ke atas 9575 buy ya seperti itu ya. Target berikutnya memang di 11.500 Fibonacci extension 161,8%. Cuma saya berikan di sini ya. Mungkin belinya setiap kelipatan 100 saja ya. Naik ke atas 9675 tambah lagi, naik ke atas 9775 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih saya gambarkan seperti itu ya. 9775 kemudian berikutnya 9675 ya seperti itu ya. Kalau mau average up ya, memang garisnya terlalu kecil ya. Di sini numpuk ya. Jadi setiap kelipatan 100 di atas 9575. Itu bagi yang berminat buy high sell higher. Memang risikonya tinggi. Asalkan pasang trailing stop dan stop loss banyak bertahap, saya rasa sih masih memungkinkan naik, masih bisa ya. Tapi jangan lupa juga ini juga rawan koreksi karena dia kenaikannya sudah tinggi ya ini ya. Mulai dari bawah ya 5.500 ya. Naiknya sudah tinggi harumnya. Yang ngikutin saya dari awal harusnya apalagi yang berani buy high sell higher ya, harusnya sih profitnya luar biasa ya. Karena garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini bahkan dari awal Agustus waktu saya bahas analisa saham mingguan ini garisnya sudah saya berikan. Naik ke atasnya ini ya. Ini kalau kita lihat 5975 ya kurang lebih ya ini ya. Kena geser sedikit ya. Cuman itu silakan buy ya. Naik lagi ke atas 6150 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, profitnya luar biasa ya seperti itu ya. Nah, yang sekarang posisinya jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau buy on weakness tunggu aja di area 7550 ya. Kalau mau buy high sell higher, buy sekarang ya boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 9000 dan 8500. Memang agak jauh ya seperti itu ya. Karena fluktuasinya tinggi. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk PTBA ya. Jadi PTBA di sini dia berhasil breakout ke atas 2720. Yang rajin nonton ya, mencatat dan buy ya, lumayan ya. Tambah lagi profit ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya 2720 dan 2630 ya. Seperti itu ya. Buy on weakness sebelumnya saya kasih 2400 karena dia sudah naik tinggi ya. Dinaikkan buy on weakness tunggu di 2560. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2560, kita belinya tunggu naik ke atas 2560% buy atau sekalian tunggu di 2400 ya. Jadi kalau dia masih diturun di bawah 2560,
belum naik ke atas 2560 ya tunggunya di bawah di 2400 ya. Kalau yang bawah sendiri ini saya hapus ya. Berarti jangan mengharapkan turun sampai 2190 lagi di area yang sini ya. Oh, jangan ya. Kita doakan naik terus ya. Jadi ini kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi, kalau dia naik lagi ke atas 2870 ya, tambah lagi naik ke atas 3000 tambah lagi dan seterusnya. Ini targetnya puncaknya bisa sampai 3180 ya. Jadi jangan takut ketinggian ya seperti itu ya. Uh, Kalau misalnya dari awal Anda takut-takut tinggi ya, ini candlenya kan tinggi di sini ya. Saya sudah sebutkan kalau breakout ke atas 2630 kalau mau tambah lagi buy sell higher silakan ya. Ya lumayan masih dapat profitnya sampai 2790 ya. Nah, kalau misalnya ini kan hanya 2790 kalau buy sell higher lagi besoknya Jumat ya. Nah, kalau sudah baik kemudian nyangkut ya jangan nyalakan Pak Sunar karena saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Uptrendnya masih cukup bagus, jadi saya sebutkan masih bisa naik lagi bisa karena saya berprinsip dasar analisa teknikal ya. Kalau trennya masih bagus ya dia tetap akan lanjut ke atas ya kalau lagi uptrend ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai takut ketinggian. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss. Garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain, tidak pernah ya. Kalau misalnya tiba-tiba berubah arah, ya bukan salah saya ya, terus terang aja. Ya memang marketnya saya nggak bisa ngatur. Kalau saya bisa ngatur harga saham di pasar saham, saya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia ya. Coba ini seperti ini ya misalnya ya PTBA saya bisa atur harus naik sampai 5.000 kemudian setelah 5.000 saya take profit harus turun lagi sampai 2.000 kalau seperti itu terus ya saya bisa jadi orang yang terkaya di dunia ya seperti itu ya jadi belum tentu ya makanya kita kunci sukses di saham itu ada 3 kita harus sabar fokus dan disiplin ya seperti itu ya oke berikutnya ITMG ITMG sudah saya bahas lama ya analisa saham mingguan ada, analisa saham harian ada. Hari ini breakout ke atas 20.400 ya. Target berikutnya di 22.000 dan 24.000. Jadi kalau naik lagi ke atas 22.000, kalau mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 24.000 tambah lagi silakan ya. Di sini memang dekat dengan resistennya ya. Saya sudah sebutkan ini target price dari rounding bottom ya. Ini seperti kapal ya, rounding bottom ya. Jadi kalau breakout dia target berikutnya di 161,8% di 22.000. Jadi sudah dekat. Jadi kalau sudah punya jangan terlalu agresif nambahnya ya, bertahap aja, sedikit aja. Harusnya sudah cukup lah ya, dari bawah saya sudah sebutkan ya. Kalau mau buy on weakness tunggu aja di area 18.000 lah kurang lebih ya, sampai 17.000 sudah 50. Kalau misalnya itu ya koreksi di bawah 18.000, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 18.000 baru sampai. Itu buy on weakness ya, seperti itu ya. Kalau misalnya mau buy high sell higher ya, tunggu aja kalau dia breakout ke atas 21.300 buy ya. Target berikutnya di 22.000. Kalau naik lagi ke atas 22.000 tambah lagi dan seterusnya. Itu bagi yang berani ambil risiko buy high sell higher ya. Kalau nggak berani ya tunggu buy on weakness di area sekitar 18.000 atau pilih saham lainnya. Atau kalau mau coba-coba ya buy bertahap aja tapi pasang stop lossnya di 20.400 dan 19.550. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk pemasangan trailing stop dan juga average up ya kalau dia berhasil breakout dan juga untuk stop lossnya kurang lebih cukup untuk ITMG. Nah berikutnya untuk NATO. Jadi NATO di sini ya saya sudah sebutkan 610 ke atas buy, naik ke atas 530 ke atas buy. Nah ternyata penutupan kok di bawahnya 630 Pak Sunar. Ya selama di atas 610 dia masih ada harapan ya. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan ya 580 ya di sini sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton ya mencatat dan masang automatic order buy ya harusnya sudah buy kalau berminat di saham ini ya. Kalau misalnya takut ya tunggu aja buy on weakness lagi di area 580. Artinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 580 buy ya. Kalau belum ya berarti jangan dulu ya seperti itu ya. Kalau yang mau buy high sell higher ya tunggu aja kalau dia breakout ke atas 635 buy. Naik ke atas 45 tambah lagi, naik ke atas 460 tambah lagi ya. Target berikutnya di 675 dan 715. Itu kurang lebih untuk NATO ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan. Trading itu mudah ya. Kalau sudah ada acuannya, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana ya. Ini trailing stopnya 610, stop lossnya 595 ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi di mana area average up-nya ya, seperti itu. Ini sudah saya sebutkan. Jadi belinya bertahap aja. Jangan terlalu agresif buy karena ini sudah dekat resistennya ya, 65 dan 75. Dekat resisten bukan berarti dia bakalan turun, enggak ya. Memang sebelumnya dia turun, tapi kalau dia breakout lagi ke atas, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi. Target berikutnya di atas di 715 ya. Sejauh ini memang istilahnya sideways di atas, dia berusaha untuk breakout ya dalam akhir minggu ini ya. Yang mudah-mudahan aja minggu depan masih bisa langsung lanjut sampai 715. Belinya bertahap aja supaya mengatasi resikonya ya karena ini sudah dekat dengan resistennya seperti itu kurang lebih. Oke berikutnya untuk Tekim ya.
Tekim juga sudah saya bahas ya, seperti itu ya. Sebelumnya kemarin ya saya sudah bahas juga ya. Juga ada yang komen juga ya di YouTube channel ya. Sebenarnya saya nggak menyalahkan Anda sih ya, cuma saya hanya menjelaskan aja ya. Anda kan bilang kan coba bahas dong yang saham-saham yang bisa naik tinggi besoknya seperti itu ya. Nah, saya terus terang aja saya nggak bisa mengatakan misalnya ya, saham ini besok pasti naik tinggi, beli gitu. Kalau saya ngomong gitu ya, itu berarti saya omong kosong ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham, nggak ada. Saya nggak mau menyesatkan orang lain, terus terang aja ya. Saya bahas sebelumnya sudah saya bahas. Jadi Tekim ini dia naik tinggi ya. Sebenarnya dia masih downtrend ya. Secara primary trendnya dia downtrend. Karena kalau saya tarik Fibonacci retracement dari bawah sini ya, sampai atas VH-nya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Memang di sini mulai rebound ya. Di sini ada resistennya 8.005. Tapi kalau dia berhasil breakout ke atas, itu masih peluang untuk breakout lagi ke atas 8.000 ini ya. 900-an kurang lebih ya. Fibonacci retracement 1,8%. Kalau naik ke atas 8.900 mau tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 9475 tambah lagi boleh. Target berikutnya sekitar 10.675 ini ya garis saya. Berikutnya lagi 11.500. Jadi jangan takut ketinggian. Ini sebenarnya nggak ketinggian ya. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat sini ya, ini dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 1,8%. Karena berdasarkan ilmu Fibonacci retracement, semua saham yang kalau kita tarik Fibonacci retracement sebelumnya ya di jalur uptrend ya, kalau koreksinya sudah di bawah 61,8%, dia downtrend ya. Jadi selama dia belum berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%, dia trennya masih downtrend, primary trendnya. Walaupun mungkin secondary uptrendnya sudah mulai uptrend ya. Ini masih sideways sebenarnya ya. Testing resisten 8.000-an. Jadi masih ada kesempatan buy, ada ya, jangan takut ketinggian. Ya, intinya seperti itu. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kunci sukses di saham itu mudah ya, sabar, fokus, dan disiplin. Sudah itu aja. Itu sering saya sebutkan berulang kali ya. Oke, kurang lebih cukup untuk Tekim ya. Berikutnya lagi untuk BBNI. BBNI sudah saya bahas di analisa saham mingguan ya. Saya bilang waktu itu masih cukup bagus sampai dengan awal tahun depan ya. Ini area buy on weakness-nya sudah saya gambarkan ya. Naik ke atas 5175 buy, naik ke atas 5375 tambah lagi, naik ke atas 5425 tambah lagi dan seterusnya ya. Harga terdekatnya sekitar 5775 dan 6100 ya. Jadi ini mulai naik bagus ya. Ya kan? Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja, tapi buy-nya bertahap ya, atau tunggu buy weakness di 5175. Artinya kalau dia turun di buy 5175, kita tunggunya buy-nya kalau sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 5175 barusan buy. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 5175 ya jangan buy dulu. Ada kemungkinan dia masih bisa turun lagi ya seperti itu ya. Bentar ini saya ganti ini kena geser. Kurang lebih cukup ya mengenai BBNI ya. Ini sebenarnya sudah saya gambarkan di sekitar pertengahan Juli ya, sekitar saya bahas analisa saham mingguan ya. Memang trennya downtrend, kalau mau buy kan mulai dari naik ke atas 4950 buy. Kemudian naik ke atas 5025 tambah lagi, naik ke atas 5175 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis ini sebenarnya sudah saya berikan sebelumnya. Jadi jangan salah paham, ini sudah naik barusan dibahas. Saya juga bisa seperti itu ya. Enggak ya, jangan salah paham. Sudah naik saya bahas kenapa? Apakah masih bisa naik lagi? Kalau yang belum punya, apakah masih bisa buy? Seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut ketinggian seperti itu ya, tapi jangan takut kerendahan juga ya seperti itu ya. Ya, maksud saya bukan takut kerendahan, tidak takut kerendahan ya. Kebanyakan orang nggak takut kerendahan ya, malah dia beli lagi sampai every stone ya. Ya kita sebenarnya jangan terlalu kepengen murah ya seperti itu ya. Kalau dia sudah naik ke atasnya ini ya, 5425 dia masih peluang naik terus sampai 5775 dan 6100 ya, atau bahkan sampai high-nya di sini 6400 ya. Peluang kenaikannya masih cukup bagus. Ini ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi ya, kalau buy on weakness ya tunggu di 5175. Kalau menurut saya ini kan deket banget lah ya, beda 200 rupiah ya. Kalau masih takut ya beli bertahap aja, naikkan 5425 tambah lagi dan seterusnya. Kalau misalnya koreksi, sebenarnya sih kalau dia selama bertahan di atasnya 4950 ini ya, itu masih bagus ya untuk BBNI itu sampai awal tahun depan ya kalau position trader ya. Peluangnya masih cukup bagus. Ya, selama nggak ada bad news ya. Jadi kita lihat laporan keuangan kuartal 3 kalau dia nggak ada berita jelek ya masih cukup bagus peluangnya. Itu kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya AGRO. Ini namanya masih belum saya ganti ya. Kenapa nggak tahu kenapa kok belum update. Katanya sih dia ganti menjadi nama Bank Raya ya. Memang di sini ada area buy request 2260 ya. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya, kalau dia berhasil naik ke atas 2260,
Kalau yang mau buy weakness silakan ya. Nah, tadi kan dia sempat naik ke atas 2260 tapi ditutup di bawahnya. Jadi sebenarnya masih ada kesempatan untuk buy weakness kalau mau ya. Asalkan jangan lupa pasang stop loss-nya di 2050 dan 2030 ya di sini ya garisnya ya. Maksimum stop loss di 1965 lah, itu maksimum stop loss. Kalau dia turun di 1965 ya hati-hati, dia turunnya bisa dalam ya. Selama dia berada di atasnya 2030, saya rasa sih masih ada peluang bagus untuk rebound lagi ke atas ya. Memang di sini dia kecenderungan trennya sideways ya. Jadi kalau beli sih jangan terlalu banyak, sedikit aja, bertahap aja. Naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi, naik ke atas 2800 tambah lagi dan seterusnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk akhir. Oh ya, kurang lebih cukup ya untuk 8 saham. Ini yang bagian kedua ya. Jangan lupa nonton video yang bagian pertama ya. Ada 2 kelas yang akan datang hari Sabtu ini ya. Kemudian 2 minggu lagi dari Sabtu ada kelas lagi ya. IFIF ya. Acara ulang tahun kontan ya. Expo ya. Jadi silakan join, jangan lupa daftar. Untuk petunjuknya ada di video pertama ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Silakan mendaftar. Sampai ketemu dengan di edukasi berikutnya ya, seperti itu ya. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian bantu like, bantu tulis komentar ya, kasih saran atau hanya sekedar say hi atau say thank you ya. Karena kalau banyak komentarnya atau banyak like ya, itu rating videonya naik ya, makin banyak viewernya, makin banyak yang baca atau yang nonton ya makin banyak yang beli juga, harganya juga makin bisa terangkat naik ya, mudah-mudahan ya. Seperti biasanya doa saya, salam sehat selalu, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.